بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ilma. Baik, ibu-ibu dan teman-teman, alhamdulillah siang ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Hayatul Muhammad setelah beberapa kali off ya. Ada sebulan. Ada sebulan kita off. Oh, lebih ya dari dulu Lebaran pas akhir Ramadan udah off. Nah, ini mari kita coba pelan-pelan kita lanjutkan bacanya. Sampai sini ya, Mbak Nov ini, karena idza sholla ini. Ya, teacher. Oke, baik. Ya, Halaman 62, Mbak. halaman Eh, 62. 62 ya. Oh, saya pernah nggak masuk kayaknya ya. Satu kali. Oh, iya. Oh, saya sampai 65 ya. Iya, betul. 65. 65. Bentar. 65. Ya, itu Nah, yang yang tebal. ini kan yang tebal ya setelah Iya, yang betul. tebal ini ya. Karena ini warodat ini ya. Iya, teacher. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya sedikit disclaimer. Apa namanya? Tadi nggak sempat baca-baca dulu, jadi nanti coba kita pahami pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arodat Quraisyun as-sukhriyata min rajulin min qaumin yusammaunal irosyiyin. Kana Abu Jahlin qad akhadha minhu bidha'atan wa lam yadfa' thamanaha. Faqalu in aradta an ta'khudha haqqaka fadhhab ila Muhammad fa innahu sayati laka bimalika. Wa kana hadzal irasyiyu ghariban la ya'rifu syai'an anil islami wa adawati Abi Jahlin lahu. Wa dhannal musyrikuna annahum sayadhakuna mimma sayaf'aluhu Abu Jahlin fi Muhammadin wal irasyiyi. Nah, yang irosyiyi ini saja saya belum sempat nyari istilah ini. Mungkin ada yang sudah paham? Ya, Mbak Rinda atau Mbak. Ini apa nama kaum ya, teacher? Irosyi ini bahasa nama kaum ya. As-sukhriyah itu kan mencemooh. Apa ya orang-orang Quraisy itu menginginkan sukhriyah. Sukhriyah itu kan kayak mengejek gitu ya. Min rajulin min qaumin yusamaunal irosyiyin. Saya kok sependek yang saya baca tentang sejarah hidup Nabi ya, belum pernah membaca yang cerita tentang irosyiyin ini. Coba Mbak Rinda bisa bantu carikan apa? Mungkin ada penjelasan tentang irosyiyin ini. Karena Abu Jahlin qad akhadha minhu bidha'ah wa lam yadfa' thamanaha. Jadi irosyiyin ini mungkin dia apa jualan atau apa gitu ya. Lalu Abu Jahal itu mengambil dari orang irosyiyin ini bidha'ah. Bidha'ah itu kan kayak barang dagangan gitu loh. Walam yadfa' thamanaha, tapi dia nggak mau membayar si Abu Jahal ini. In aradta an ta'khudha haqqaka fadhhab ila Muhammad fa innahu sayati laka bimalika. Nah, ini tuh jadi kayak bahan ejekan gitu loh si orang irosyiyin ini tadi. Jadi kayak diejek gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu diejek. Kalau kamu menginginkan hakmu gitu, maksudnya kan tadi ngambil barang tapi nggak dibayar gitu. Nah, kamu kalau ingin
dibayar, itu mengambil hakmu itu, maka pergilah ke Muhammad, fa innahu sayatilaka bimalika. Nanti dia pasti akan datang kepadamu dengan hartamu gitu. Maksudnya, itu dia akan bayarin gitu. Wa kana hadzal irasyiyu ghariban. Nah, orang Irosi ini dia kan orang asing ya. La ya'rifu syai'an anil islami wa adawati Abi Jahlin. Dia ini tidak mengetahui sesuatu sama sekali tentang Islam dan permusuhan Abu Jahal pada Islam. Wa dhannal musyrikuna annahum sayadhakuna mimma sayaf'aluhu Abu Jahlin fi Muhammad wal Irosi. Nah, lalu orang-orang musyrik itu mengira bahwa mereka itu akan menertawakan apa yang dikerjakan oleh si Abu Jahal pada Muhammad dan Irosi tadi. Kan dia kayak mengecoh kayak ya itu tadi ingin membuat sukhriyah tadi, kayak bahan ejekan, olok-olokan gitu loh ke itu. Wayalal mufajati laqad adal Irosi masrurun ila haula'i wa ma'ahu maluhu. Nah, sesuatu yang mengagetkan, orang Irosi ini tadi ada masruron dengan bergembira ila haula'i wa ma'ahu maluhu. Jadi dia mendapatkan hartanya. Fadhahabu sari'an ila Abi Jahlin. Nah, mereka semua akhirnya bersegera ke Abu Jahal, fa'alimu minhu anna Rasulallahi qad ja'a wa ala ra'sihi fahlun minal ibil. Fahlun minal ibil ini unta besar gitu kalau baca di kamusnya ini. Tsumma amarahu an yu'tiyal mala lirrajuli. Fa khafal kafiru wa dafa'al mala. Khasyata an ya'kulahul fahlu aw yaqtulahu. Wa kanat hadhihi hiyal malaika. Nah, jadi akhirnya terus yang yang bergerak itu akhirnya malaikat yang yang mengganti apa yang dilakukan oleh siapa itu tadi, si Abu Jahal tadi. Nanti coba kita cari mungkin ceritanya dalam bahasa Indonesia kalau pernah ketemu ya. Jadi ada orang Abu Jahal ini ngejek-ngejek gitu, terus dia ke orang Irosi, itu tadi ngambil barangnya tapi nggak bayar, terus dia ngejek gitu, coba pergi ke Muhammad sana, paling nanti Muhammad yang akan membayar gitu kan. Nah, padahal orang Irosi ini tidak tahu menahu tentang Islam, tentang permusuhan Abu Jahal. Ya, tidak tahu gitu. Nah, terus akhirnya dengan tiba-tiba ternyata Rasulullah itu datang dan seakan ada unta besar gitu ya di kepalanya. Lalu memerintahkan kepada orang kafir tadi Abu Jahal itu untuk memberikan haknya Irosi tadi. Nah, lalu dia ketakutan kan si Abu Jahal. Lalu dia akhirnya membayar karena dia takut kalau nanti diterkam oleh unta yang besar tadi. Nah, ini di cerita yang lain kan waktu itu sudah pernah ya dibahas tentang yang dia mau melempari Nabi dengan kotoran unta, dengan terus akhirnya pas lagi di Ka'bah, terus akhirnya melihat ada semacam serigala besar atau apa gitu kan. Ya, waktu itu pernah kan bahas tentang itu. Nah, jadi dia ketakutan si Abu Jahal itu. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang di luar ya extraordinary lah gitu ya. Jadi kayak tiba-tiba dia melihat ada serigala besar mungkin, terus ada unta besar yang kayak mau ngamuk ke siapa Abu Jahal. Nah, wa tahaqqaqa qaulullahi linabihi wallahu ya'simuka minan nas falan yastati'u qatlahu aw dzabahahu. Nah, jadi bagaimanapun orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak akan bisa membunuh Rasulullah karena
wallahu ya'simuka minan nas. Jadi Allah itu melindungi Rasulullah dari ancaman manusia. Fallahu ta'ala yahfadzuh, karena Allah menjaganya. Wa man kana ma'ahu rabbuhu falan yakhafa syai'an li'anna ma'ahu al-qadirul aziza. Jadi siapa yang bersama Tuhannya, siapa yang Tuhan itu bersamanya, maka dia tidak akan takut sedikit pun. Karena bersamanya, bersama orang yang tidak takut tadi ada Allah yang maha kuasa dan maha perkasa. Oke, Mbak Novi lanjut baca. Wawaspa hadhil zulumati amana Hamzatun bin Abdil Muttalib ammu Rasulillah wa huwa wawaspa di tengah-tengah orang yang dolim itu ya. Ya masa kegelapan itu tadi. Oh, Zulumat itu kan zulumat. masa kegelapan itu tadi. Di Masa tengah-tengah jahiliyah itu. masa kegelapan itu Hamzah itu mengamankan. Hamzah bin Abu Thalib beriman. Oh, amanah beriman. Oh ya. Hamzah ibnu Abu Thalib beriman. Beliau adalah paman dari Rasulullah. Dan wahwa asadullah, dan dia adalah singa Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya. Wa kana qawiyan, dan dia kuat. Suja'an, dan pemberani. Fi qaumihi, dalam kaumnya. Wa bainama Quraisyun hazinatun takadu tamutu, dan ketika orang Quraisy itu hazinah itu sedih ya, sedih, takadu tamutu waidon min islami Hamzah. Takadu Hampir apa mati. ya, Karena apa ya? Ya karena masuk keganasan dari Islamnya Hamzah itu. Karena dia pemberani tadi. ya, karena keganasan dari keislamannya Hamzah gitu ya. Lam yafja'hum Tidaklah mengagetkan mereka. Mengagetkan. Tidaklah mengagetkan mereka illa nabaun, kecuali berita akhoru, berita yang lain gitu ya. Asyaddu, yang lebih hebat gitu maksudnya. Yang lebih kuat. Ya. Faqad aslama Umar ibnul Khattab, yaitu keislamannya Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa kanat hadhihi hiyal isyarat. Sedang dia itu adalah bisyarat, itu apa sih? Berita gembira. Oh, basyarat. Ya. Dan itu adalah berita gembira minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, di nabihi, untuk nabinya, bi'annahu, sesungguhnya dia sayang suruhu, akan menolong ya, alal musyrikina, atas orang-orang musyrik, la mahalata. Apa tuh la mahalah? Mahalah itu posisi. Ya maksudnya la mahalah itu mungkin maksudnya nggak usah diragukan gitu. Tanpa Jadi Allah itu diragukan. pasti akan menolong Nabi ya dari serangan orang-orang musyrik, la mahalah, tidak diragukan gitu. Tidak Sama mustahil, maksudnya tidak. Sama Terus? aslama ba'dun nasi min kharijin Makkah. Itulah kemudian sebagaimana Islamnya sebagian manusia dari luar Mekah gitu ya. Misalnya Abidar Al-Ghifari gitu ya. Jadi ada nama sahabat Abu Dzar Al-Ghifari kan, Tufail bin Amr Ad-Dausi, Zimat Al-Azdi, dan seterusnya. Ini adalah orang-orang dari luar Mekah. Kan Abu Dzar Al-Ghifari itu orang Persia kan ya? Iya, ya. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu orang Persia ya, iya ya. Orang Persia. Jadi Abu Dzar Salman Al-Farisi Ghifar sama nama. juga. Gimana, Mbak?
Salman Iya, Al-Farisi, Abu Dzar Salman Al-Ghifari. Al-Farisi itu. Heeh. Jadi Oh, dari Persia, terus apa Ghifari itu ya dari daerah Ghifar namanya ya, ya. nggak salah. Teacher, itu Abu Dzar Al-Ghifari itu yang apa ya? Soalnya kalau dulu tuh di masjid di PB itu namanya nama masjidnya itu Masjid Al-Ghifari. Hmm. Apakah dia yang kayak arsitek itu dia apa Salman Al-Farisi ya? Hmm. Kalau yang saya pernah baca sih di antara dua itu agak agak lupa ininya ya. Pokoknya ada yang salah satu dari mereka itu yang hidupnya 250 tahun. Oh, oh Maksudnya kalau itu usianya. Salman kayaknya. Ya Soalnya Salman ya. ya, soalnya katanya dia kayak umurnya panjang banget gitu kan. Dia tuh Ya, pokoknya kemana-mana ada banyak yang salah satu pindah-pindah dari dua gitu kan nama ya. itu yang saya Hmm. agak lupa itu umurnya 250. Terus salah satu lagi nggak tahu pokoknya yang Salman atau yang Abu Dhar ya. Ya. Itu kan awalnya dia itu agamanya Majusi ya. Kalau orang Persia kan agamanya Majusi kan yang nyembah api itu. Ya. Lah terus dia tuh kayak apa ya nggak bisa nalar gitu kok api disembah gitu. Terus dia itu termasuk yang dikurung aja di rumah. Nggak tahu Oh ini itu yang Salman apa Salman yang berarti teacher kayaknya ini ya. yang Salman juga ya. Ya, Pernah nggak dengar cerita yang itu Mbak? ya Yang dia di yang dia rumah pindah-pindah dari maksudnya dia mencari apa ya? agama. Ya dia tertarik kepada Nasrani gitu. Terus dia Heeh. hidup bersama pendeta kayak gitu. Ya, Terus ternyata itu yang pendeta. Salman ya. Ya Salman. Salman. Nah, Yang Abu Dhar ini yang apa? Yang konglomerat atau apa? oh, Suka lupa namanya dengan ya, ceritanya. ya Kalau lupa itu. juga. Pokoknya dari dua nama itu, yang salah satu usianya panjang, terus perjalanan menemukan Islam, Ya, ya. terus nanti kita cek lagi lah itu. Memang perlu waktu panjang sih untuk baca satu-satu sahabat itu, supaya ingat betul yang ini apanya sejarah hidupnya begini gitu. Karena kadang kebalik-balik. Misalnya kayak nama apa namanya ya sering saya ceritakan itu kan kayak Abdullah itu kan banyak Abdullahnya bin siapa dulu. Terus nanti kadang ada misalnya ada Abu Tolhah, ada Tolhah bin Ubaidillah yang waktu itu Mbak Alia nanya itu kan. Nah, kalau Tolhah bin Ubaidillah itu dia masuk Islam bersama dengan karena dia sahabatnya Abu Bakar ya, dia orang punya gitu loh. Maksudnya orang berada. Nah, terus ada nama Abu Tolhah. Nah, nggak tahu Abu Tolhah ini apakah ayahnya Tolhah atau ada Abu Tolhah ini orang lain. Kan kalau Tolhah bin Ubaidillah kan berarti ayahnya namanya Ubaidillah. Bedilah. Heeh. Tapi yang Abu Tolhah ini dia menikah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu nama lain dari Rumaiso. Ada nama kan Rumaiso atau Humaiso itu loh. Sering kan kita apa dengar nama itu. Nah, itu ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pembantunya Rasulullah ya. Yang dia banyak meriwayatkan hadis kan selain Abu Hurairah itu kan ada Anas bin Malik. Nah, itu ibunya namanya Ummu Sulaim atau Rumaiso itu. Nah, Rumaiso ini dulu memang menikah dengan namanya Malik. Maka namanya Anas bin Malik. Tapi Oh, Malik ini nggak beriman. Akhirnya pisah dengan Ummu Sulaim tadi. Nah, sudah punya anak si Anas ini, sudah punya anak Anas. Nah, maka namanya Anas bin Malik. Nah, setelah mengetahui bahwa si Rumaiso atau Humaiso ini tadi janda, apa pisah dengan Malik, dia kan dikisahkan kan perempuan cantik banget gitu loh di Madinah kala itu. Nah, terus akhirnya si Abu Talhah ini dia ingin menikahi si Rumaiso. Lah, kata si Rumaiso waktu itu Abu Talha juga belum beriman sih ketika dia mau menikahi itu. Lalu oleh si Rumaiso diminta untuk kamu masuk Islam dulu baru bisa menikahi saya. Nah, itu misalnya cerita kalau sampai ke sana, sampai ke siapa itu tadi?
Anas bin Malik dan seterusnya. Oke, nah ini Abu Dzar, nanti kita cari lagi gimana ceritanya. Tapi terus kemudian ada Tufail bin Amr ini kalau tidak salah dia kepala sukunya ya, Tufail ini. Dia masih ada rututannya dengan kalau pernah nama Ghoziah. Ghoziah itu siapa nama lainnya ya? Yang itu dia perempuan yang di apa siksa juga oleh kaumnya ya dari Bani Daus ini namanya. Daus ini Bani Daus ini siapa sih nama itu Ghoziah itu nama lainnya siapa sih? Umu siapa namanya? Lupa. Oh Ghoziah tapi ada nama lainnya juga. Nah itu dia kan disiksa karena dia masuk Islam dia disiksa oleh kaumnya lalu dibawa ke apa namanya padang pasir dinaikkan di atas unta untanya itu nggak dikasih pelana jadi nggak mungkin dia bisa turun di tengah padang pasir di bawah terik matahari dia kehausan nah akhirnya ada ember gitu kayak timba dari langit turun untuk memberi minum pada si Ghoziah ini tadi. Ummu Syarik ya namanya kalau nggak salah. Ummu Syarik kalau nggak salah Ghoziah ini nama lainnya Ummu Syarik. Nah ini ada kaitannya dengan Tufail bin Amr ad-Dausi ini. Jadi dia dari Bani Daus. Oke, intinya dia orang luar Mekah yang karena mendengar ada seorang nabi ya utusan Allah sangat baik perangainya dan lain-lainnya itu kemudian dia apa namanya datang ke Mekah untuk menyatakan keislaman. Oke, lanjut ke siapa Mbak Dini atau Mbak Rinda? Siapa? Aku boleh? Ya, silakan. Sebentar, tadi sampai mana ya? Sama ya sekarang. Sama aslam. Itu udah kamar sekarang Bukan, Mbak. udah. Wakanat. Wakanat hazihi alamatun nasri tati ka'annaha lam'ul barqi. Sebentar. Barqi fi zulubati makkatad damisah. Wa kana Rasulullah qad jama'a ashabahu fi daril arqami ibni Abi al-Arqam ala jabalis Safa wa hiya darun ba'idatun liyu'allim liyu'allimahum dinahum wa yatluwa alaihimul Qur'an. Wa kanat hadhihi dan ini adalah tan apa sih alamatun nasri tati karena Itu mati Makkah. nasri pertolongan tanda pertolongan gitu Cer. Alamatun Itu nasri mati maka Damisah itu apa ya? Damisah itu tati karena halam coba Mbak Rinda dapat nggak Damisah? wa kanat hadhihi alamatun Damisah nasri enggak ada ya. bisa Nggak nemui Damisah. tidak rasa coba Nggak nemu Indonesianya. dami Fi mati dalam Damisa itu gelap gulita bukan? apa? Damisah gelap gulita. Iya kayak gelap. Ya mungkin karena kaitannya dengan dulumat itu tadi. Itu kan Iya, kegelapan kan. dalam kegelapan Mekah di Mekah maksudnya yang Oh, dark night. Ya gelap gulita ya berarti. Fidul mati maka ada misah wa kana Rasulullah qad jamaah. Oh, maksudnya ashabahu dalam bersama kegelapan dengan malam. Hah? Rasulullah Ya itu apa? Mengumpulkan bersama ashabahu penghuninya ya di sahabat-sahabatnya. sorry sahabatnya di rumah eh mana tadi Arkom. Darul Arkom rumah Arkom ini nama apa Cer? Ya, nama orang. Arkom bin Abil Oh Arkom gitu. itu Arkom nama sahabat Ibnu Nabi. Abi Al Arkom ini ya. Hmm.
Oke. Ala Jabalis Sofa di Gunung Ala Sofa. Jabalis, di Wahia atas Gunung darun Sofa. wahia darun ba'idatun. Eh, rumah yang jauh gitu. Heeh. Rumah yang jauh liyu'allimahum dinahum. Liyu'allimahum dinahum. Untuk Apa nih, mengajarkan Cer? mereka, Apa, Cer? untuk mengajari. Jadi Rasulullah Oh, kan untuk mengajari mengajari mereka. Quran, mengajari Untuk apa gitu. mengajari din, maksudnya din agama mereka gitu. Untuk mengajari mereka. Ya, Oh, oke. alimu itu teach Mengajar. gitu loh. Jadi Enggak, mengajari. dinnya itu maksudnya din Oh, ya agama mereka. Maksudnya ya agama agama kan kan mereka maksudnya. udah pada masuk Islam tuh. Oke. Jadi kan Wayatlu. ngajarin tentang heeh. Oke, wayatlu alaihim Al-Qur'an dan membacakan bagi mereka Al-Qur'an. Itu. Mm-mm. Oh, karena saya Faqad kanat darul arqami ba'idatan an a'yunil musyrikin. Mm-mm. Darul arqam ba'idatan an a'yunil musyrikin. Rumahnya Arkom itu jauh dari Eh, penglihatan Dari orang-orang penglihatan musyrik. orang-orang musyrik. Hmm. Kama kanal arqamu sagiran la la yatasawwaru ahadun annahu qad aslama. Seperti kan arqamu sagirun. Jadi Arkom yang masih kecil itu seseorang tidak tak seorang pun membayangkan bahwa dia sudah Islam gitu loh. Karena Oh, kan rumahnya jauh. oh, maksudnya dia masih muda gitu, Cer. Dia masih kecil ya, masih muda. Oh, Mungkin oke. nggak tahu sih usianya dia berapa pas masuk Islam itu. Tapi karena rumahnya itu jauh, Jadi jadi nggak orang-orang istimewah kan gitu mungkin ya. nggak nyangka kalau sudah sampai ke situ gitu. Oke. Terus, Sudah sampai masuk Islam gitu. oke. Sebentar, Cer. Buka pintu dulu. Oke. Oke, lanjutannya. Careful, careful. Oke. Oke, apa tadi lanjutannya? Oke, kama karena baina ailatil arkom. Kama karena baina ailatil arkomi. Apa itu Cer, di antara baina ailatil Ilah itu kan arkom? keluarga. Maksudnya Oh, itu keluarganya Arkom sendiri juga nggak mengerti gamenya. itu. Oke. Bani Hashim. Wabani Hashim Oh, ayati gini Rasuli. maksudnya. Kalau ini konteksnya kayaknya antara keluarga Arkom dengan keluarganya Bani Hashim. Rasulullah itu kan dari Bani Hashim kan. Itu ternyata juga ada permusuhan itu. Oh, sama baina ilatil Terus arkom. falam yatasawwar. Falam yatasawwar ahadun an ja'a Rasulullahi ila hadal makani. Yalja'a Ada itu kan asli artinya itu bisa bersandar ya. Maksudnya tuh kan itu sesepuh-sesepuh mereka, nenek moyangnya itu kan bermusuhan. Kan nggak mungkin Rasulullah itu akan bersandar di tempat itu gitu loh. Maksudnya nggak mungkin Rasulullah akan menambatkan ininya ke rumahnya Al-Arqam. Jadi itu di luar dugaan dari kaum kafir itu. Ya tasawwar tuh apa, teacher? Ya, tasawwur itu nggak terbayangkan, Oh, nggak tergambarkan. Ya. Oke. Terus Dan Fakanat Darul Arqami. Pakanat Sedarul Arqami jami'atal imani. Eh, Hmm. dan keluar Darul Arqam itu maksudnya keluarga Arqam ya. Rumahnya Arkom Rumahnya Arqam itu tempat jami'atil berkumpulnya tempat berkumpulnya orang keimanan. keimanan. Waman Oh, batol wahyi bisa juga menjadi lokasi tempat turunnya wahyu. oke. Lokasi. Wa madrasatal imani wal islami dan tempat madrasah belajar keimanan dan keislaman. Allati kharrajatil abtala wal uzoma'a fi tarikhil Islam. Yaitu
yang Abotolak menghasilkan menghasilkan lah yang gitu Mbak, menghasilkan banyak apa abotolak. kayak pahlawan atau orang-orang agung dalam sejarah Islam Oke. itu. Jadi misalnya ya ada nama sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu kan sudah pernah ada baiat ya. Pada sejarah kan ada baiat Aqobah pertama, ada baiat Aqobah kedua itu kan. Nah, baiat Aqobah itu kan awalnya karena ada orang Madinah yang dengar, ya kan? Ada orang Madinah yang mendengar bahwa di Mekah itu ada nabi, orang baik gitu kan. Akhirnya mereka datang ke Mekah terus sampai di Aqobah itu. Nah, ketika sampai di Aqobah itu pertama kan baru berapa orang, belasan kan? 12 atau 14 atau 17 itu kan masih belasan. Baru yang kedua itu yang 70 lebih kan. Nah, yang pertama itu masih belasan orang datang, kemudian di situ juga ada siapa Utsman bin Affan ya yang diperintahkan untuk membuka diplomasi dulu itu loh ke Mekah. Maksudnya kamu buka sana dulu, kita ini datang ke sini tidak untuk berperang tapi untuk apa namanya. Oh itu apa yang kedua ya, yang Baiat Aqobah yang keberapa itu yang sama Utsman itu. Tapi intinya adalah orang Madinah puluhan orang belasan itu datang ke apa namanya Mekah gitu. Nah sampai kemudian nanti mereka belajar di rumah Arkom itu, lalu ada nama Mus'ab bin Umair misalnya, pernah dengar Mus'ab bin Umair atau Umar itu Mus'ab ya, itu kan yang apa delegasi dia apa Diplomatnya. diplomatnya untuk menyampaikan Islam itu pada penduduk Madinah kala itu kan. Nah, jadi di rumah Al-Arqam itulah orang-orang penting itu belajar gitu loh. Maka kalimat ini mengatakan bahwa di rumah Arqam itulah apa namanya ya menjadi tempat turunnya wahyu, kemudian juga apa itu tadi menghasilkan orang-orang penting. Ulama itu ya bisa diartikan orang-orang penting ya dalam sejarah Islam atau para pahlawan-pahlawan. Misalnya kan yang awal-awal masuk Islam kan ada Suhaib bin Sinan. Terus itu kan di situ dididiknya oleh Rasulullah ya di rumahnya Arkom itu. Terus misalnya nama siapa Said bin Zaid atau Zaid bin Said kebalik atau itu yang suaminya siapa tuh? Suaminya Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab kan berarti adiknya Umar bin Khattab kan? Yang waktu itu diislamkan oleh salah satu sahabat Nabi yang asalnya budak itu. Antara Khobab bin Al-Aq atau Suhaib bin Sinan. Nah, itu yang ya mereka kan belajarnya di rumah Arkom itu. Ada nama Suhaib bin Sinan, ada Khobab bin Al-Aq, ada nama-nama sahabat Nabi yang awal-awal itu. Nah, mereka belajarnya di rumahnya si Arkom ini. Oke, sekarang Mbak Rinda. Lanjut Mbak Rinda. La sautol al-an ya'lu La sauto al-ana ya'lu fauqa sautil musyrikin. Tidak ada teriakan gitu ya. Sekarang yang ya'lu apa teacher ya? Yang lebih tinggi ya, yang meninggi. Yang meninggi dibanding teriakannya kaum musyrikin. Lahum yuriduna harbal islami wal muslimin. Dan mereka menginginkan perang dengan Islam ya, dan muslimin. Waqatla Rasulillahi wa sahabatihi, dan membunuh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Laqad azabahumul musyrikuna fasobaru wa sabatu alal iman. Sungguh azab penyiksaan kaum musyrikin. Laqad azabahumul musyrikun. Orang-orang musyrik itu menganiaya mereka. Faso baru, tapi mereka itu sabar. Orang-orang beriman itu. Jadi musyrikun adzabahumul musyrikun itu fa'ilnya al musyrikun. Adzaba fi'ilnya, hum itu maf'ulnya.
orang-orang musyrik itu menganiaya mereka. Mereka orang-orang beriman tadi. Faso baru, tapi orang-orang beriman itu sabar. Wasabatu alal iman. Dan teguh dalam keimanan. Sahabat Terus Mbak, berarti ya. Bal zada adaduhum wasabata imanuhum. Zada apa teacher? bahkan bertambah jumlah mereka dan teguh keimanan mereka. Misalnya pengikut orang beriman itu loh semakin bertambah malahan walaupun disiksa gitu. Oke, Inal ada. Bal innal azaba kullama zdada namal imanu fi kulubi hatta sorokal jibali autadan fi kulubi ashabi. Malah azab Jadi semuanya itu asdada apa teacher ya? meskipun azabnya itu tadi bertambah, keimanannya tuh semakin tumbuh Oh, dalam azabnya juga hati. bertambah. Apa? Izjada bertambah, nama itu tumbuh. Nama bertumbuh. Jadi azabnya juga bertambah. Ya, maksudnya ya kan kalau kita baca sejarahnya kan gitu kan. Misalnya yang siapa itu Sumayyah binti Khoyat sampai meninggal. Kemudian Bilal bin Robah disiksa. Jadi penyiksaannya itu nggak berhenti, bertambah-tambah terus itu loh. Tapi itu tidak kemudian membuat goyah keimanan orang-orang beriman itu. Jadi kulamas dada, bal inal adab kulamas dada, meskipun adabnya itu bertambah, namal imanu fil qulub. Jadi hatinya itu tetap tumbuh keimanan gitu, bukannya malah gentar gitu loh orang-orang beriman itu. Hatta sorokal jibali autadan fi qulubi ashabihi. Jadi kuatnya keimanan itu seperti gunung yang menjadi pasak di hati para sahabat. Maksudnya itu kan pondasinya keimanan mereka itu jadi nggak goyah walaupun disiksa, walaupun diintimidasi, diancam. Itu nggak mengurangi keimanan mereka tapi malah tumbuh. Terus nggak lakod hajarol. Lakod hajarol muslimuna ilal habasyati marrotain. Berhijrah ya. Ya, jadi orang-orang Islam itu berhijrah ke Habasyah dua kali. Habasyah mana teacher ya? Habasyah itu di Ethiopia, di Afrika. Wafaru bi imanihim. Dan Wafaro. Wafaru itu berarti dari wafaro. Coba Mbak Novi atau siapa Mbak Dini carikan wafaro. Wawu faro. Itu ininya. wafaru. Abandon. Menyimpan. Bertambah. Menyimpan teacher. Malah banyak ya? Apa bertambah? Bisa bertambah. Ya, berlimpah-limpah banyak. Jadi wafir itu kan artinya berlimpah-limpah. Jadi wafaru bi imanihim. Jadi malah berlimpah keimanan mereka. Bertambah itu tadi. Wa Muhammadun wa ashabuhu soru al-khotorol a'zomal ladzi soro yuzalzilu urusyadzolimina fi Makkah. Dan Muhammad dan sahabat-sahabatnya ke bawah ya Mbak. Soru ditolong ya. Soru itu menjadi al-khotor. Khotor itu jamaknya khawatir ya. Khawatir itu tadi. Jadi serba khawatir gitu. Alladzi sorol zulzali seperti
Yuzazilu Wa mengguncang. Muhammadun wa ashabuhu sorul khotorol a'zam alladhi soro yuzalzilu urusyad dhalimina fi Makkah. Jadi yuzalzil itu kan mengguncang ya. Mengguncang singgasana orang-orang zalim di Makkah. Oh, urusnya Mas, di sana. urus itu kan kayak singgasana ya harus. Jadi Arus maksudnya itu gini loh, arus itu. keberadaan Nabi itu menjadi ancaman. Jadi khotor di sini itu menjadi kekhawatiran kan menjadi ancaman gitu loh keberadaannya. Misalnya itu kan tokoh-tokoh Quraisy itu kan udah mapan posisi mereka gitu kan. Sudah sebagai apa namanya ya Oh, ini kita. maksudnya jadi menjadi ancaman ya, Cer. Bukan Iya, nabi khotor dan itu para ancaman. bukan nabi dan sahabat yang menjadi khawatir ya, tapi nabi dan para sahabat menjadi ancaman bagi gitu ya. Iya, Oh, iya. oke. Jadi Nabi dan sahabat itu menjadi ancaman besar ya yang mengguncang singgasana orang-orang zalim di Mekah gitu loh. Ya kan misalnya Abu Lahab akhirnya kan terancam keberadaannya, Abu Jahal misalnya. Karena keberadaan Nabi tadi ya ada agama baru. Ya kan misalnya dalam satu apa sistem sosial ya, dalam satu komunitas, misalnya itu udah mapan ininya. Terus ada pendatang baru yang dia ini sebagai apa pionir, sebagai ya pembawa agama baru apa kan pasti mengancam keberadaan para tokoh-tokohnya itu kan gitu. Jadi kalau di sini dibahasakan mengguncang singgasana orang-orang zalim di Mekah. Nah, karena posisi-posisi mereka terancam gitu. Ya, berikutnya setelah itu siapa lagi yang mau baca? Ada siapa di situ? Bu Us, Menawi Bu Us, Bu Loli. Belum, Bu. Udah saja. Ya, silakan Bu Loli. Tunggu. Wa innal Qur'ana la yajzibul quluba ilaihi. Fama min ahadis tama'a ilaihi illa wa amana. Dan sesungguhnya Al-Qur'an sungguh jadaba apa ya saja? Yajizibu. La yajibu apa? Menarik. Oh, menarik Menarik, hati. ngerti ya Bu ya? Membuat tertarik lah gitu. Tertarik hati-hati mereka Jadi ya. sesungguhnya Quran itu memukau. Nah, mungkin begitu lebih tepatnya. Iya. Memukau hati kepadanya. uh-uh. Maka apa yang dari seseorang hadin dari Nah, seseorang jadi fama yang min didengar ahadin istama ilahi illa wa amanah. Jadi apa yang didengar oleh seseorang tentang Quran, maka dia akan beriman gitu. Karena dia ada kayak magnet gitu yang apa namanya bacaannya menggetarkan hati gitu ya. Terus au hatta ra'a fihi kalamallahil ladzi la yastati'ul basar, atau sehingga melihat di dalamnya perkataan Allah, firman Allah yang tidak pernah yastati'u, yang tidak yastati'u itu taat, maksud itu ya taat ya. layak statiu itu tidak bisa al-basyaru manusia anya tuh bimitli. Jadi nggak ada orang banyak yang manusia bisa mendatangkan yang serupa ya. Tidak ada manusia yang bisa membuat mendatangkan serupa. yang serupa dengannya. Iya. Hatta hingga sesungguhnya mereka kok jadi gitu bacanya. Innahum ta'adahadu fima bainahum ala alla yasma'ul Qur'an. Hingga di antara mereka ta'ahadu apa? Ahadu. Ahadu itu kayak berjanji gitu. Oh, kayak ahda ya. Oh ya, ahda benar. Berjanji dengan apa yang di antara mereka atas apa yang bahwa apa yang mereka dengar dari Quran gitu. Walakin nahum akan tetapi kanu adalah mereka yatasal lalu nabil lail. Nah, bilai kan dengan malam ya. Yatasal lalu apa? Nggak tahu. Kata salalu itu kayaknya sih terhibur atau apa ya, salala. Bisa bantu cari Mbak Rin? Salala. Lias Ma'ur mereka mendengar Rasulullah dia yang membacakan mereka Al-Quran. Salala ini agak lupa saya artinya.
menyelinap, menyelinap, Oh, menyusup. menyelinap. Oh, ya, gara-gara mereka ini Quran mereka menyelinap di dengerin waktu malam-malam ya. malam Hmm. untuk mendengar Rasulullah membaca Quran. Iya. Roghbatan minhum fisamaihi, karena mereka itu senang mendengarnya. Hmm. Fa inna lil Qur'ani sultanan. Karena pada Quran itu terdapat Kerajaan, kekuasaan. kekuatan, Alal kulubi, pada atas hati, hati. Hmm. layas tati'una daf'ahu. Jadi apa namanya? Ya nggak ada orang yang bisa menandingi lah, kira-kira begitu. Tapi kalau daf'ahu bukan penolongnya ya, Ustazah. Mana? Ini daf'ahu. Daf'ah bukan Dafa'a itu penolong. punya banyak arti sih. Oh, Bisa iya. membela, Bisa membela, menolong. membayar, bisa. Oh, iya. Tapi di sini maksudnya adalah ya Quran itu ada kekuasaan pada hati orang beriman, layas tatiuna, nggak ada yang bisa menandingi lah, kira-kira begitu. Ya nggak ada yang bisa menolak gitu. Ya, lanjut Bu. Aku baca lagi. Boleh Bu. Ini lama hilang tuh. Oh, ini udah keburu naik ya? Ya. Oh, ini walama ya isat Quraisyu min Rasulillahi adu ila Abi Thalibi yuhaziruna min anak. Dan ketika ya isat itu apa ya? Quraisy kan orang Quraisy ya. Dari Rasulullah mereka berjanji kepada bapak mereka Abi Thalib ya. Walamma ya isat Quraisyun, ya isa itu artinya putus asa. Jadi ketika orang-orang Quraisy itu udah putus asa dari Rasulullah, maksudnya diginiin nggak mempan, digini mau dibunuh nggak bisa gitu loh. Kan udah putus asa kan akhirnya. Nah, adu ila Abi Thalib. Akhirnya mereka ini menghadaplah ke Abu Thalib, kembalinya ke Abu Thalib. Yuhadzirunahu min annahum sayaktuluna Rasulullah. Jadi karena nggak mempan ke Rasulullah, akhirnya tuh yang ditakut-takuti itu si Abu Thalib. Tuh nanti ponakanmu mau dibunuh gitu kan. Wa aradu alaihi an yutuhu imarata bna Walid. Wa kana ajmala fatan fi Quraisyin ala an ya'khudhu Rasulullah fayaktulu. Faqala Abu Thalib, kaifa utikum waladi fataktuluhu wa akhudhu waladakum fa'utimuhu ma hadza bil adl. Wa aradu alaihi, lalu mereka ini aradu itu kayak menyodorkan gitu ya. Untuk memberi si Ali tadi, memberi si siapa ini? Abu Thalib, pamannya Rasul itu akan dikasih seorang pemuda yang namanya Imarah bin Walid. Dia ini adalah pemuda paling tampan dalam suku Quraisy. Ya, ala an ya'khudhu Rasulullah fayaktuluhu. Nah, jadi si Imarah ini kayak diajukan untuk membunuh Rasulullah. Gitu. Lalu apa kata Abu Thalib? Kaifa u'tikum waladi fataktuluhu? Gimana aku mau memberi kalian anakku, lalu kalian akan membunuhnya? Wa akhudhu waladakum fa'utimuhu. Padahal aku itu mengambil anak kalian lalu aku beri makan. Mahadza bil adl, apakah ini sebuah keadilan? Kullu hadza wa Abu Thalib kafirun lam yu'min au yuslim. Ya, meskipun ya kita tahu kan dari sejarah kalau Abu Thalib itu kan tetap kafir ya dia. Jadi dia walaupun kafir tidak beriman, tidak Islam, walakinnahu yuhibbu ibna akhihi. Akan tetapi dia mencintai ponakannya itu tadi. Anak saudaranya kan berarti ponakan. Falamma khasyiya alaihi min Quraisyin wa qad alima annahum yuriduna qatlah. Ya, jadi dia itu kan khawatir juga, takut kalau setelah dia mengetahui bahwa orang-orang Quraisy itu akan membunuh Rasul.
Wa anna Hamzah wa Umar wal muslimina lan apa itu Mbak? Berikutnya Mbak. Lan yastati'u ad-difa'a anhu. Nah, kalau difa'an ini artinya membela. Jadi Hamzah, Umar, orang-orang Islam itu mereka tidak akan bisa membela Rasulullah. Da'a Abu Thalib Bani Hashim jami'an wa amarahum bi an yasta'iddu lil ijtima'i fi makanin wahid. Jadi Abu Thalib memanggil seluruh Bani Hashim, ya, terus memerintahkan mereka untuk bersiap, ayo pada kumpul gitu di satu tempat untuk melindungi keponakannya ini tadi. Liyahfadhu fihi Rasulullah minal maut, untuk melindungi Rasulullah dari kematian. Yudafi'u anhu, lalu membelanya, wa yaruddu adal musyrikina anhu, dan kemudian menolak adal musyrikin. Jadi apa? Cercaan orang musyrik, ya. Ada itu kan artinya penyakit atau yaitu ancaman orang-orang musyrik kepada Rasulullah. Ya, mungkin sampai sini aja dulu ya. Saya kok mau lanjut, ada kelas lagi. Dan ini. Ya sampai sini aja nanti di itu. Baik, kita tutup dengan asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Ya, sama-sama. Ada Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.